Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dalam sesi kelima Tuton dalam mata kuliah manajemen. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengendalian. Nah, pada minggu kelima ini pokok bahasannya mengenai pengendalian keuangan, manajemen antar nilai dan manajemen operasi, manajemen kualitas total, itu yang akan kita bahas. Oke, silahkan perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Saya akan share materinya. Oke, inisiasi kelima untuk di mata kuliah manajemen. Oke, ini akan kita pelajari ya, tiga. Oke, yang pertama kalian harus memastikan dulu apakah kegiatan sesuai rencana itu yang disebut sebagai pengendalian. Ya, jadi memastikan kegiatan sesuai rencana. Apa saja yang sebagai indikator pengendalian? Ada standar kinerjanya. Yang kedua membandingkan dengan rencananya, ada perbandingannya. Menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Yang kedua melakukan perbaikan temuan dari hasil pengendalian. Kenapa pengendalian penting? Karena di luar sana perubahan itu sangat cepat dan juga terjadi persaingan yang sangat-sangat kompetitif. Yang kedua, organisasi ini kan semakin berkembang dan juga kompleks. Jadi diperlukan pengendalian. Yang ketiga, peluang kesalahan dalam proses berjalannya organisasi karena berbagai faktor ini yang menyebabkan perlu adanya pengendalian. Desain pengendalian. Pengendalian yang baik itu harus akurat, cepat, efektif, sehingga penyimpangannya terdeteksi sesegera mungkin. Nah, teknik satu, pertama adanya KPI, atau Key Performance Area. Contohnya nih, untuk pemasaran. Nah, bagaimana untuk menentukannya performance area pertama, penjualan harus naik 10%. Ini KPI-nya. Dari produksi, biaya produksinya turun 5%. Dari sisi human resource, tingkat absensi maksimum 2%. Jadi banyak yang masuk, sedikit yang untuk absennya ya, yang tidak masuknya. Teknik pengendalian strategis nih, tidak semua pelanggan disurvei ini, ya. Terus tidak semua produk itu harus diperiksa. Terus pilih titik kritis yang sering salah atau yang berpengaruh signifikan. Metode pengawasannya bagaimana? Ada secara kuantitatif dan juga non kuantitatif. Non kuantitatif ini dengan cara observasi nih langsung, inspeksi secara langsung. Yang kedua adanya laporan, baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga evaluasi pelaksanaannya. Dan yang keempat diskusi implementasi dengan bawahannya. Yang ketiga manajemen by exception, misalkan jika penjualan kurang dari 95% langsung lapor ke manajer. Jadi eh, tanpa ada ini langsung aja exception gitu ya. Nah, kalau yang kuantitatif, nah ini contohnya pengendalian anggaran, audit gitu ya, ini kuantitatif. Ada analisis BEP-nya, break even-nya, rasionya dianalisis, dan gambar perencanaan atau melalui Gantt chart ataupun pengawasan yang efektif ini seperti apa? Pengawasan yang efektif ini bisa efektif satu sesuai dengan rencana dan struktur organisasi. Yang kedua sesuai dengan manajernya disesuaikan ya. Terus harus ekonomis dan akurat, tepat waktu, fleksibel, objektif dan mengarah kepada kebaikan. Terus fokusnya pada beberapa titik strategis saja. Ini biar efektif pengawasan. Nah, mengatasi perlawanan pengendalian. Dalam pengendalian atau controlling, bagaimana mengatasi perlawanannya? Pertama, ciptakan sistem pengendalian yang efektif. Yang kedua, dorong agar karyanya pun ikut berpartisipasi dan libatkan karyawannya. Dan gunakan cross-check atau sistem cek silang, di mana produksi contohnya produksi cek bagian gudang cek penjualan, bagian penjualan cek produksi, seperti itu ya. Jadi sistem itu. Pengendalian keuangan. Apa yang harus dikendalikan? Pertama, laporan keuangan. Apa aja dalam laporan keuangan seperti neraca, analisa rugi laba, aliran kas. Terus apa saja yang harus dianalisis dalam laporan keuangan? Pertama, rasio. Rasio itu banyak ya, ada rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, rasio pasar. Ini coba kalian baca, cari materinya ya. Yang kedua, apa yang harus dianalisis perbandingan dalam analisis keuangan, yaitu membandingkan pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi sektor usaha dan juga pesaingnya harus dianalisis. Dari sisi anggaran, pusat anggaran ya yang harus dikendalikan. Jadi dari mulai pendapatan yaitu penjualannya,
eh, pusat biaya yaitu riset gitu ya, pusat keuntungan ROI-nya seperti apa, tipe-tipe anggarannya, anggaran operasional, kalian yang harus dikendalikan dari mulai rencana biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas produksi, promosi dan lain-lain. Terus anggaran keuangan, deteksi nih anggaran yang melebihi kemampuan organisasi dan mencari alternatif solusinya. Anggaran ini fleksibel atau tetap, ya. Nah, kalian harus tahu mana yang masuk ke fleksibel, mana yang ke tetap. Nah, kalau yang tetap ini tidak dipengaruhi volume produksi. Contohnya gaji karyawan, asuransi tiap bulan ataupun tiap tahunnya itu tetap. Kalau variabel ini proporsional berubah sesuai dengan kegiatan perusahaan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung ya. Kalau misalkan produksi banyak berarti biaya bakunya tambah banyak. Kalau sedikit berarti sedikit. Itu disebut biaya variabel. Kalau semi variabel ini biaya berubah sesuai kegiatan perusahaan namun tidak proporsional. Contohnya biaya sales. Nah, biaya ini terbesar dari seluruh biaya perusahaan biasanya kalau semi variabel. Pengendalian keuangan berdasarkan dengan audit keuangan, yaitu proses pemeriksaan, validasi pencatatan keuangan, sampai pengambilan keputusan. Audit keuangan ini dibagi menjadi ada audit eksternal, internal, gitu ya. Audit eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik, kalau internal itu oleh perusahaannya di dalamnya langsung. Eksternal dikenal juga dengan akuntansi keuangan, kalau internal dikenal dengan. Sekarang manajemen rantai nilai. Definisinya, yaitu proses mengelola aktivitas-aktivitas sepanjang rantai nilai yang akan ditawarkan ke konsumen. Gitu ya. Jadi rantai nilainya yang sampai ke konsumen. Nah, kalau konsumen ini penentunya manfaat nilai yang ditawarkan itu bernilai atau tidak. Contoh, ya, bagi konsumen A produk mahal dan branded bernilai, tapi bagi konsumen B, merek itu tidak masalah, yang penting harga ekonomis. Ini adalah contoh menentukan nilai. Manajemen rantai nilai versus manajemen pemasok. Kalau manajemen rantai pasokan ini orientasinya internal, jadi efisiensi bahan baku ke perusahaannya. Kalau rantai nilai orientasinya eksternal. Jadi bagaimana efektivitas penciptaan nilainya mulai dari aliran bahan baku ke perusahaan terus bertransformasi dan mengalirkan produk itu ke konsumen. Rantai nilai kegiatan utamanya seperti apa? Pertama ada inbound logistik, jadi mendatangkan dari luar ke dalam. Terus operation, mengubah input menjadi output ya. Terus outbound logistik, yang memindahkan produknya tadi udah jadi output gitu ya, keluar perusahaan. Terus pemasaran, dilakukan pemasaran dan penjualannya, yaitu menawarkan konsumen. Yang terakhir ada pelayanan, yaitu penyempurna dari penjualan, misalkan jasa pemasangan AC dan lain-lain. Kegiatan tambahannya dalam rantai nilai infrastruktur perusahaan. Ini sarana prasarana perusahaan untuk menjalankan aktivitas rantai nilai tadi. Terus sumber dayanya nih yang akan melaksanakan kegiatan rantai nilai tadi. Di dalamnya meliputi rekrutmen, seleksi, training, pengembangan, gitu ya, gaji dan lain sebagainya. Terus teknologinya, pengembangannya ini yang meningkatkan efektivitas, efisiensi pada rantai nilai. Itu procurement, itu pengadaan barang dan jasa yang akan membantu rantai nilai. Strategi meningkatkan efektivitas manajemen rantai nilai dari perspektif individu, yaitu ketersediaan mereka untuk berkolaborasi. Ya, bagaimana berbagi ilmu dan informasinya, berbagi sumber dayanya, pengetahuan barunya, meningkatkan kompetensinya, kinerja, produktivitas, fleksibel, dan adaptasinya. Ini adalah dari sisi untuk meningkatkan efektivitas peningkatan nilai. Kalau dari organisasi, ini lihat adalah komitmen dari manajemen puncak. Nah, di sini manajemen puncak juga bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan komitmen. Ini strateginya ya, dari perspektif organisasi. Terus bagaimana kompensasi berbasis prestasi nih untuk individu dan kelompok di dalam organisasi tersebut. Investasi teknologinya, teknologi apa yang bisa dipakai, termasuk pengembangan metode dan cara kerja agar lebih efisien. Manajemen operasi, gitu ya, itu kan operasional, berarti ada input, proses, atau transformasi outputnya. Contohnya seperti ini. Barang pabrik biskuit nih, inputnya tepung, gula, proses produksi, jadilah biskuit. Kalau dalam jasa, misalkan ada inputnya pasien gitu ya, terus ke transformasi kesehatan, outputnya pasien terobati. Ini harus bisa membedakan bagaimana input dan output dari termasuk proses dalam sebuah barang ataupun.
Kualitas, dimensi kualitas dalam manajemen kualitas pertama, performance, contohnya kejelasan layar HP nih, performance-nya. Yang kedua fitur, ya, yang mendukung produk tersebut. Reliability, reliability itu kemungkinan malfunction-nya pada tertentu. Jadi kalau misalkan kapan nih malfunction-nya seperti itu. Kesesuaian produk antar standar dan desainnya, tahan lama, durability-nya, mudah diperbaiki tidak? Nah, itu juga kualitas bentukannya, estetikanya, bentuk, bau, rasa, warna, dan packaging-nya, termasuk kualitas yang dipersepsikan konsumen. Manajemen kualitas, gitu ya, manajemen tadi dari dimensi kualitasnya, pengendalian kualitasnya secara tradisional. Prosedur pengendalian kualitasnya mengukur kondisi proses dibandingkan dengan standar operasional prosedur. Contohnya nih, pembuatan makanan kalian memerlukan suhu sampai 90 sampai 95 derajat Celcius. Jika tidak di antara suhu tersebut, perbaikan dilakukan. Jadi ini harus dikendalikan gitu maksudnya prosesnya. Nah, kalau prosedur sampling, jadi ada pengendaliannya bagaimana, bisa pengendalian proses atau prosedur sampling. Ini pengujian terhadap sampel produk akhir nih, misalkan untuk menentukan produknya bisa diterima atau tidak. Berarti kan harus pas di akhir itu diuji gitu ya. Jadi tidak selalu setiap tahap diuji. Total quality management. Ini manajemen kualitas masih apa saja komitmen strategis, jadi pimpinan puncaknya harus komit ya. Keterlibatan karyawan, teknologi yang dipakai untuk meningkatkan kualitas, bahannya, serta metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas. Dalam sistem operasi, apa saja yang harus diperhatikan? Pertama dari sisi pengendaliannya, manajemen pembeliannya, dan persediaan untuk apa namanya tuh ketersediaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di eh, sesi kali ini. Jangan lupa kalian harus aktif dalam diskusi dan kerjakan tugas yang kedua. Saja sampai bertemu di sesi selanjutnya.